kiranya ya. Jadi sangat berbesar hati, sangat berbangga hati kita bisa undang ya guru besar kita ya, Xiao Kang Lao Shi sore ini untuk berbicara dengan kita ngobrol santai aja teman-teman ya dalam seminar sore hari ini. Beliau akan berbagi pengalaman beliau dalam belajar sesuatu dan pastinya saya jamin teman-teman dapat sesuatu dari seminar ini ya. 所以今天真的非常荣幸，小康老师你好。Ya, 我还是叫您小康老师啊，jadi saya tetap manggilnya 老师. Silakan 老师先自我介绍ya, perkenalan diri dulu, silakan. Halo, 大家好，我是小康啊。cukup jelas ya suara saya ya? Jelas. Oke ya. Gimana ya? Saya nggak ada background gimana ya. Sama sih backgroundnya seperti kan saya Lausi yang kita juga dari daerah dari Bagansi Api-Api. Mungkin acara sore hari ini ya kita nanti saya langsung tanya apa saya jawab apa jadi kayaknya lebih oke gitu. 好的。所以今天小康老师就是准备时间为同学们说一些有关学习汉语的那个小妙教这样子啊。Jadi小康老师 hari ini sore sudah siapin diri ya mau cerita sama kita bagaimana sih cara tips beliau menguasai bahasa Mandarin dalam setahun ya. Tapi sebelum masuk itu mungkin 小康老师可以先自我介绍，就是说从巴眼亚比，然后起初是怎样认识汉语，怎样开始学习汉语，awal-awalnya bagaimana bisa kenal bahasa Mandarin terus belajar bahasa Mandarin seperti itu ya. Oke, bicara soal belajar Mandarin ya mungkin walaupun saya seperti Cai Lausi kita dari background dari kota Bagansi Api-Api itu kan mungkin rata-rata orang keturunan Chinese di Bagansi Api-Api itu pasti dari kecil tuh diminta sama orang tua untuk belajar Mandarin. Nah, kondisi saya juga sama. Saya juga dari kecil juga diminta sama oleh papa saya untuk belajar Mandarin, tapi kayaknya saya belajar kayaknya berkali-kali itu gagal terus gitu. Karena mungkin background sosialnya kita berbeda dengan Cai Lausi ya. Jadi first time saya belajar Mandarin waktu itu mungkin sekitar SMP kelas 1, saya belajar sekitar 1 bulan terus cancel. Kelas 2 juga dipaksa lagi, SMP kelas 2 dipaksa lagi, cancel lagi, gagal lagi kelas 3 dan seterusnya tuh sampai SMA tuh sudah nggak mau. Jadi mungkin perbedaan saya sama kebanyakan orang-orang sekampung saya kalau keturunan Chinese tuh mereka tuh cinta mati pada Mandarin seperti Cai Lausi gitu ya. Mungkin Cai Lausi pernah cerita dia tuh cinta mati sama Mandarin. Nah kalau saya tuh mungkin kebalikannya gitu. Kalau tuh saya benci mati itu, saya benar-benar gitu. Jadi ceritanya gimana? Saya benar-benar itu beda seperti orang Chinese lainnya, suku keturunan Chinese lainnya yang di Bagansi Api-Api itu pada rata-rata cinta mati sama Mandarin. Kalau saya tuh benar-benar boleh bilang benci sekali gitu. Saya sangat-sangat anti Mandarin gitu ya. 等一下，老师，你的声音可以放大一点吗？mungkin suaranya gedein dikit ya. Oke, kalau 如果现在这样子够清楚吗？ cukup jelas. 现在这样可以的，现在这样。Mungkin terlalu jauh kali ya ini ya. Oke. Iya, betul. Oke. Jadi cukup jelas ya. Oke, 现在这样子可以吧？ Oke. 可以。 Jadi beda seperti Cai Lausi yang mungkin dia pernah cerita dia tuh cinta mati sama Mandarin. Kalau saya tuh boleh dibilang saya benci, benar-benar sangat anti sekali. Jadi saya juga secara psikologi saya mungkin sangat kalau teman-teman ya merasa bahwa belajar Mandarin itu sesuatu yang susah dan mungkin nggak dapat feelingnya, mungkin pengalaman saya cocok untuk teman-teman gitu. Karena apa? Setidaknya teman-teman ini masih ada niat untuk belajar Mandarin. Nah kalau saya tuh bukan nggak ada niat lagi, saya benar-benar benci gitu. Nah kok saya bisa ya? Saya sendiri juga bingung gitu. Mungkin secara psikologi itu sampai hari ini adik saya itu sama sekali nggak bisa Mandarin loh karena latar background sosialnya. Mungkin kayak gitu. Jadi menarik sekali ya teman-teman ya. Maksudnya dari seseorang yang nggak suka bahasa Mandarin bahkan membenci bahasa Mandarin bisa menguasai bahasa Mandarin sebegini lancar
bisa jadi seorang guru, bahkan menghasilkan murid yang sudah jadi dosen ya. Jadi 老师我真的很佩服你，就是你的学生已经就是说已经成了大学老师。Jadi teman-teman Xiao Kang 老师 dulu sebelumnya adalah sebelum jadi pebisnis, sekarang kan statusnya pebisnis. Nah, sebelum jadi pebisnis, beliau adalah guru ya, guru bahasa Mandarin dan telah menghasilkan murid-murid yang sekarang sudah jadi dosen dan mereka adalah bahkan luar biasanya mereka bukan suku Chinese ya. Jadi hari ini kita benar-benar mau kasih tahu ke teman-teman bahwa semua orang bisa gitu ya. Terutama mungkin Xiao Kang Laoshi akan berbagi dari yang maksudnya proses di mana nggak suka bahasa Mandarin, secara psikologis juga kayaknya membenci bahasa Mandarin bisa mau belajar bahasa Mandarin. Mungkin Xiao Kang Laoshi boleh berbagi kepada kita semua ada momentum apa di situ sehingga membuat Laoshi bisa oh ya saya mau belajar bahasa Mandarin dan saya dengar bahwa dalam 1 tahun saja sudah bisa menguasai ya berarti itu waktu yang cukup sangat singkat seperti itu. Silakan Laoshi. Boleh. Mungkin saya perlu cerita background kita, kondisi sosial kita di Bagan Siapi-Api ya waktu itu ya. Mungkin cerita ini agak gimana ya? Mungkin agak sensitif ya, agak sensitif tapi beberapa hal tertentu mungkin kita perlu cerita sekilas gitu. Jadi kalau di Bagan Siapi-Api kita itu mungkin Cai Laoshi sendiri merasakan ya. Jadi di awal-awal masih di sekitar tahun 90-an itu atau kita itu mungkin merasakan suku Chinese itu mungkin masih merasakan rasisme dari penduduk lokal kita kan. Jadi apa? Salah satu motivasi tertinggi rata-rata orang-orang Chinese waktu itu ya dipaksa orang tuanya untuk belajar Mandarin mungkin karena merasakan rasisme di zaman-zaman itulah. Nah, saya termasuk orang yang tidak merasakan rasisme. Jadi gini, kalau di kondisi sosial di bagian Siapi-Api itu adalah orang Chinese itu dia kumpul sesama orang Chinese. Jadi tinggalnya di kota sesama orang Chinese. Nah, orang lokalnya, penduduk lokalnya itu dia akan tinggal di agak pinggiran. Nah, kebetulan karena orang tua kita kan agak kurang berada, jadi boleh dibilang kita tidak mampu untuk beli rumah tinggal di kelompok orang Chinese. Jadi sejak kecil saya tinggal di lingkungan saya itu boleh bilang kiri kanan tuh 100 meter ke depan belakang, kiri depan itu semuanya orang Melayu. Jadi saya sejak lahir tinggal di lingkungan Melayu dan bahasa saya sejak lahir ya bahasa Melayu. Jadi bukan bahasa bahasa Hokkien itu hanya di rumah aja. Jadi kan kita setiap hari kan main sejak kecil tuh mainnya sama orang Melayu kan. Jadi secara psikologi saya tuh darah sama wajah aja yang oriental gini. Tapi secara psikologi itu ya. Jadi secara psikologis saya tuh saya benar-benar Melayu banget gitu. Nah, saya mengalami kekagetan sosial ketika saya pertama kali belajar Mandarin. Itu satu kaget sosial gitu. Kaget sosialnya karena gini, mungkin kalau kita sekarang ke Bagan mungkin sudah ke Bagan Siapi-Api sudah nggak terlalu terasa lagi ya. Mungkin sudah open minded gitu. Tapi di zaman kita kan rasismenya tuh tinggi. Jadi ketika saya pertama dipaksa sama orang tua saya untuk belajar Mandarin, itu gimana ya rasanya ya? Saya datang ke les Mandarin, terus guru Mandarinnya itu gini loh. Sambil ngajar Mandarin, dia terjemahkannya ke bahasa Hokkien. Sementara bahasa Hokkien saya itu benar-benar minim sekali gitu. Jadi banyak sekali gurunya jelaskan ke bahasa Hokkien, artinya saya sama sekali nggak bisa nangkap artinya. Itu satu. Kedua ada kekagetan sosial gini. Jadi karena pengaruh rasisme itu zaman itu ya, sekarang sih enggak ya. Orang-orang suku Chinese itu tidak suka sama orang Melayu, begitu juga sebaliknya orang Melayu tidak senang sama orang Chinese-nya. Jadi ketika saya datang ke belajar Mandarin, les Mandarin itu, saya kaget. Kok seorang guru tidak menjadi seorang panutan sih gitu loh. Paham ya maksud saya? Jadi gurunya sambil mengajarkan kita Mandarin, sambil mengajarkan kita untuk benci suku tertentu gitu. Jadi secara psikologi, walaupun itu wajahnya oriental gini, darahnya darah keturunan Chinese gitu, tapi
nggak bisa terima gitu, karena saya merasa saya adalah bagian dari suku yang dibenci sama suku guru-guru Mandarin itu. Jadi secara psikologi itu benar-benar menolak, dan itu membentuk karakter saya untuk membenci orang Chinese. Karakter itu terbentuk. Jadi saya benar-benar, kenapa saya merasa bahwa guru itu memaki, membenci orang Chinese itu seperti membenci saya. Saya merasa saya bagian dari Indonesia waktu itu ya. Jadi sangat merasa saya, secara kejiwaan saya nggak bisa terima gitu. Sehingga membuat saya benci gitu loh. Nah itu membuat saya bertahun-tahun saya belajar, setiap kali saya belajar paling lama 1 bulan, cancel 1 bulan, berhenti 1 bulan, berhenti, dan nggak bisa, akhirnya benci. Sampai sekitar kelas 3 SMP saya benar-benar sangat benci banget sama namanya China, namanya Mandarin, namanya Chinese itu sangat benci gitu. Kira-kira gitu kali. Oke, jadi memang karena pengaruh lingkungan, terus karena memang berasa kok kayaknya bahasa Mandarin image-nya orang Chinese sehingga ikut dibenci, sehingga dalam proses belajarnya kondisi psikologis ini mempengaruhi gitu ya, jadinya tiap kali mau belajar gagal, nggak pernah ada hasil seperti itu. Nah, Laoshi, kita semua sangat-sangat penasaran. Ya tadi kan maksudnya udah berapa kali les gagal karena psikologis ya, kondisi psikologis. Nah, kita semua penasaran nih, kok tiba-tiba bisa ada Laoshi akhirnya mau belajar bahasa Mandarin dalam waktu yang sangat singkat dan bisa menguasai dengan baik seperti itu. Oke, jadi gini, itu ada turning point-nya ya. Jadi pertama kita temukan dulu apa sih tujuan kita. Jadi di sini saya melihat ya, terkadang saya sebagai orang yang pernah usaha di bidang pendidikan Mandarin gitu kan, saya merasa banyak sekali orang yang belajar Mandarin itu sebenarnya hanya language sih. Jadi kayak menyia-nyiakan waktu ya gitu ya. Cuma datang belajar tapi tanpa satu tujuan sih gitu. Jadi turning point saya ketika saya belajar Mandarin itu adalah ketika saya kelas 2 SMA. Jadi di sekitar pertengahan menjelang akhir kelas 2 SMA gitu, saya mulai mencari jati diri saya gitu. Jadi kan masa-masa remaja ya, waktu itu umur mungkin 16-17 tahun kan setiap orang mencari jati diri gitu loh. Nah, waktu itu saya mencari jati diri saya dengan banyak membaca, saya hobi baca gitu. Jadi satu kekagetan waktu itu saya gini, saya sering baca koran, terus tiba-tiba waktu itu kan sudah zaman, waktu saya kelas 2 SMA itu sudah zaman setelah revolusi ya, setelah reformasi ya. Jadi Mandarin sudah open gitu. Mandarin sudah open, saya tiba-tiba merasa bahwa banyak perusahaan butuh Mandarin, tapi itu bukan motivasi terbesar saya gitu. Tiba-tiba suatu hari saya baca satu artikel gitu. Saya baca satu artikel bahwa kalau saya baca satu artikel di sebuah majalah yang bilang gini, kalau kita itu mau apa, dia artikelnya sih lebih khusus dibagikan untuk orang yang misalnya untuk orang anak-anak SMK gitu. Jadi artikelnya dia bilang kalau misalnya tujuan kita misalnya ke depannya tidak kuliah gitu, minimal kita harus bisa kuasai Mandarin atau bahasa Inggris ataupun beberapa keterampilan gitu. Nah, tiba-tiba saya kaget gitu. Oh iya ya, benar ya. Saya dengan background keluarga saya yang waktu itu kurang kan, saya sadar, saya kayaknya papa saya nggak mungkin deh gitu bisa kuliahin saya. Kayaknya nggak mungkin saya punya kesempatan kuliah waktu itu kan. Jadi tiba-tiba ada satu turning point dalam hidup saya. Wah, oke, saya harus belajar Mandarin. Nah, waktu itu pilihannya antara, waktu itu saya sudah belajar bahasa Inggris sih. Jadi, oh iya, saya harus belajar bahasa Mandarin, terus gimana caranya? Saya bingung kan. Akhirnya hari itu, malam itu saya putuskan untuk jalan kaki ya. Rumah saya kalau di bagian Siapi-Api dari pelabuhan. Jadi dari arah pelabuhan ke arah kota itu mungkin sekitar 3 kiloan gitu, sekitar 3 kilometer. Akhirnya malam itu saya putuskan saya jalan kaki dari rumah saya ke kota 3 kilo sampai keliling-keliling, ya PP mungkin termasuk keliling-keliling pulang pergi mungkin sekitar
7-8 kilo gitu, saya jalan kaki saya sambil merenung gitu. Apakah saya sudah salah gitu untuk membenci ras tertentu gitu. Saya bencinya Chinese sih waktu itu ya. Apakah saya sudah salah memutuskan bahwa saya tidak benci Mandarin? Nah, sepanjang lebih kurang 1,5 jam saya berjalan kaki, saya sambil merenung, akhirnya saya dapat, oh ya, kayaknya itu turning point saya sih. Jadi saya putuskan bahwa saya harus bisa Mandarin. Nah, ketika saya putuskan bisa Mandarin itu ada satu masalah lagi. Rata-rata orang bagian siap-siap itu, saya langsung mungkin tahu ya, belajar Mandarin dari SMP kelas 1 ya. 对， nah, benar. OK， 从初中1年级就开始学习中文了，我那个时候都已经是高中2年级快要毕业了。了 Jadi 解 udah akhir, jadi tinggal saya waktu itu tiba-tiba, gila, waktu saya cuma 1 tahun untuk kuasai Mandarin. Kan SMA kelas 3 kan nggak full kan, kita biasanya lebih cepat lulus kan. Jadi waktu itu SMA kelas 2 sekitar bulan 4-an gitu, bulan 4 lah. Jadi waktu saya berpikir waktu saya tinggal 1 tahun, akhirnya saya sibuk loh cari les sana sini gitu, cari les sana sini, tapi kayaknya cara belajarnya nggak sesuai dengan yang saya inginkan, terlalu lambat gitu. Saya merasa terlalu lambat. Jadi kunci dari saya bisa itu adalah saya menemukan 心中的火焰啊，我心里的一种，jadi api dalam jiwa saya tiba-tiba menyala. Saya menemukan tujuan hidup saya harus bisa Mandarin dalam waktu ketika 1 tahun ke depan gitu. Jadi kunci dari sini itu adalah kita punya target yang jelas, apa yang kita pengen capai dalam hidup itu. Nah, ketika saya waktu itu ada sesuatu yang disebut dengan keilensi ya. Keilensi itu seperti latihan secara fokus sekali. Ketika saya datang ke beberapa les Mandarin, kayaknya nggak cocok, saya memutuskan untuk belajar sendiri. Belajar sendiri artinya gini, saya setiap kali ke sekolah, saya bawa buku Mandarin, datang dan tanya teman, ini apa artinya? Jadi teman-teman saya itu pusing itu. Teman-teman saya sampai bilang, Xiaokang lu nggak mungkin bisa Mandarin gitu. Kami ini udah belajar Mandarin dari SMP sampai hari ini, kemampuan kami ya segini. Lu sekarang waktu lu tinggal 1 tahunan, lu gimana bisa gitu? Teman-teman saya sampai tanya begitu gitu ngomong ke saya. Tapi di situ jadi satu motivasi ke saya pasang target 1 tahun, terus setiap kali saya datang, saya nggak peduli orang bilang bisa nggak bisa, pokoknya saya datang aja, tanya aja, tebalkan muka aja gitu. Jadi teman-teman di sini juga boleh tebalkan muka tuh, WhatsApp itu Cai Laosu setiap hari aja. 可以吗，蔡老师？可以，非常欢迎。Ya, welcome sekali ya, teman-teman boleh tanya terus, silakan gitu ya. Untuk teman-teman yang belajar sama Cai Laosu, udah WhatsAppin dia aja, Laosu ini apa artinya gitu. Waktu itu saya setiap hari datang ke sekolah, bawa buku, tanyain arti sama teman. Nah, begitu tanya arti sama teman, saya bawa pulang, saya pelajari itu. Artinya apa? Saya menghabiskan setiap hari itu bisa 2 jaman. Setiap hari ya, 2 jam. Begitu pulang sekolah, saya bisa 2 jam itu duduk tanpa diganggu, benar-benar fokus. Nah, di situ ada satu proses namanya, dulu saya nggak ngerti itu namanya keilensi ya. Tapi belakangan ini saya baca satu buku namanya keilensi gitu. Buku ini kita pernah bahas di New Normal ya, awal berdirinya New Normal kita pernah bahas buku ini. Satu proses keilensi, setiap hari saya fokus 2 jam tanpa gangguan. Jadi mau mama saya panggil, mau adik saya ganggu, atau teman-teman aja, ayo main basket atau kayak gimana, saya nggak peduli. Pokoknya saya harus belajar 2 jam per hari. Jadi di situ ada yang namanya tujuan yang jelas. Saya punya tujuan yang sangat jelas, saya 1 tahun harus bisa. Jadi setiap hari saya mendalami. Jadi tadi Cai Laosu sempat tanya saya gitu kan, cara belajarnya apakah dihafal atau gimana? Itu belajar sebuah bahasa itu bukan dihafal, tapi dimengerti gitu. Jadi di situ 你要深入的了解每一个词汇的意思。 Paham ya kira-kira ya? Kita benar-benar, jadi sebuah bahasa itu kita benar-benar pahami cara penggunaannya, artinya. Jadi di situ benar-benar 2 jam saya benar-benar setiap hari saya konsisten 2 jam.
Jadi untuk teman-teman kalau yang belajar Mandarin, saya kembali tanyakan pada diri sendiri, hari ini apa sih tujuan saya belajar Mandarin gitu. Nah kalau misalnya sama waktu seperti saya buka les di Pontianak ya, saya juga bilang sama teman-teman, sama siswa saya gitu kan, apa sih tujuan dia datang sini. Jadi kalau hanya mohon maaf ya, kalau hanya sekedar untuk ya isi waktu, maaf mungkin butuh waktu 3-5 tahun belum tentu bisa selancar kita belajar 1 tahun. Tapi kalau memang ada tujuan, oh saya harus ke Cina, kalau saya pengen jadi berbisnis sama orang Cina, ada tujuan yang jelas di sana, saya percaya habiskanlah waktu, fokuskan ke Ilinsi setiap hari, 1 hari 1-2 jam, maka 3 bulan setengah tahun itu pasti ada kemajuan yang sangat luar biasa sih. Kira-kira seperti gitu proses ke Ilinsi gitu. 好，老师，然后想请教你一下，就是ada gemma ya，想请教你一下，就是你刚才说的深入了解，是怎样的一个过程？Jadi tadi Xiaokang 老师 sempat sebut memahami secara mendalam bahasa Mandarin ya. Jadi salah satu tips belajar untuk teman-teman semua selain tujuan yang jelas ya adalah memahami. Bagaimana cara memahami? Mungkin Laoshi boleh berbagi dengan kita semua ya. Merenung. Mungkin satu kata aja sih, merenung gitu. Jadi saya dalam proses belajar Mandarin itu setiap kali setelah saya tanya artinya dari teman saya di sekolah ya, saya bawa pulang, saya catat, terus saya bagi pulang. Saya lihatin buku itu, saya lihatin tuh apa sih artinya gini. Jadi misalnya satu kata itu, saya lihatin itu kata itu apa sih artinya. Terus selain artinya di sini, saya buka kamus lagi. Jadi waktu itu saya sudah belajar buka kamus. Saya pelajari ini artinya kalau di kondisi A artinya apa, kondisi B artinya apa, kondisi C artinya apa, terus saya catat. Jadi proses untuk mengingat sesuatu itu setiap orang berbeda ya. Mungkin ada yang dengan menghafal, tapi kalau saya dengan memahami. Jadi shenru liaojie itu benar-benar memahami secara sangat mendalam. Sehingga setiap kosakata itu saya benar-benar datang, saya renungkan artinya, terus saya berusaha untuk bikin kalimat versi saya. Ya, dengan saya buka kamus, saya cek itu apa artinya, terus saya coba berusaha. Kalau bisa beli kamus itu yang ada contoh kalimat. Jadi untuk teman-teman yang belajar bahasa Mandarin itu kalau bisa beli kamus yang ada contoh kalimat. Jadi di situ saya buka artinya, terus saya lihat contoh kalimatnya. Kira-kira di situ kita akan benar-benar memahami. Jadi jangan hanya belajar lewat gitu. Misalnya kata wo artinya saya, udah lewat saya gitu. Enggak. Misalnya, jadi liaojie itu memahami. Jadi apa arti kata contoh liaojie itu? Nah, saya benar-benar pelajari apa arti kata liao, apa arti kata jie. Saya benar-benar pelajari satu kata per satu kata di kamus. Ya, saya pelajari, terus saya catat artinya. Saya ada catatan khusus ya. Catatan khusus itu jadi cara memahaminya itu gini, saya tanya sama teman, begitu sudah tahu artinya secara kasar, bawa pulang, saya buka kamus lagi. Nah, cari kamus yang penjelas, jangan cari kamus yang hanya arti doang, tapi cari kamus yang menjelaskan. Kira-kira jadi gini, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh dalam bahasa, saya nggak ada, saya pas di sini nggak ada contoh kamus, tapi saya ambil contoh kamus bahasa Inggris gitu. Saya ambil contoh ya, saya buka handphone sebentar ya. Saya ambil contoh gini, misalnya kata, coba kalau yang belajar bahasa Inggris mungkin ngerti kan kata come, artinya datang gitu ya, come. Nah, kalau saya belajar tuh kayak gini ya, jadi nggak tahu kelihatan nggak ini. Ini satu kata come itu kalau kita belajar di kamus Oxford ini ya, wah, ini bisa berhalaman-halaman ini. Ini saya geser ini. Kelihatan nggak sih layarnya ini? Sorry. Saya ambil satu contoh kata come gitu ya, kelihatan ya. Jadi satu kata itu dia bisa artinya banyak banget. Artinya tuh bisa panjang banget. Jadi saya di situ saya memahami artinya dari berbagai sisi. Nah,
terus kalau bisa kita belajar satu bahasa tuh jangan tahu artinya lai itu artinya datang. Jangan belajar arti lai itu artinya datang. Misalnya lai itu artinya proses, kalau di kamus itu ya akan dijelaskan kan kalau dalam bahasa Mandarin kan, kalau misal bahasa Inggris gitu. Sorry saya pas kebetulan sini lagi belajar bahasa Inggris saya. Jadi misal come bahasa Inggrisnya gini akan dijelaskan di kamus Oxford tuh kayak gini. To move to or towards to a person or place. Jadi to move to or towards a person or place. Jadi kalau kita terjemahkan artinya bergerak ke arah seseorang atau ke suatu tempat. Itu artinya come. Jadi lai juga artinya kita gitu. Akan dijelaskan gitu kan. Bergerak maju ke arah sesuatu atau ke seseorang. Itu artinya lai gitu. Jadi kita memahami sebuah bahasa bukan dari sebuah kata. Tapi dari maknanya gitu. Apa makna lai itu? Apa makna liaujie? Liaujie kan artinya memahami. Nah, kita harus ngerti apa arti liaujie itu artinya mengerti. Jadi jangan untuk kita memahami secara mendalam itu kita gini. Misal kata liaujie itu kan kalau kita terjemahkan secara satu kata per kata itu artinya memahami. Nah, kita nggak usah tahu artinya memahami. Kita cukup tahu liaujie itu artinya mengerti sesuatu secara mendalam. Nah, mengerti sesuatu secara sedalam-dalamnya itu mungkin kita terjemahkan liaujie gitu. Nah, artinya atau bahasa singkatnya memahami. Nah, ketika kita sudah bisa memahami seperti itu, kita sudah mendalami kata itu secara mendalam gitu. Nah, jadi setiap kali saya pulang, saya akan pelajari itu satu kata. Apa artinya? Nah, saya renungkan apa artinya gitu. Oh, ini artinya ini. Oh, ini artinya ini. Karena beberapa kata itu benar-benar gak bisa karena konteks bahasa itu beberapa kata itu benar-benar gak bisa diterjemahkan head to head, face to face gitu. Gak bisa. Jadi kita harus ngerti apa artinya gitu. Ya, kira-kira, sorry, saya boleh minum sebentar ya. 好，老师请。所以老师的意思是说，每个句子、每个词汇、每个生词都要有一个字一个字的去了解ya. Jadi maksudnya Xiaokang老师 adalah kan misalnya ada kosakata kita ada 2 huruf. Berarti masing-masing perlu paham nih ini artinya apa, ini artinya apa. Seperti itu. Ya, kalau bisa kita ya. Kalau bisa seperti itu akan membantu kita untuk benar-benar memahami secara mendalam sebuah esensi dari sebuah kata gitu. Nah, ketika kita bisa pahami seperti itu ya, kita nanti bahasa Mandarin kita akan lebih mendalam. Karena terus yang penting tuh berkembang ya. Ya, bisa lebih berkembang. Jadi nggak usah peduli ini bahasa Indonesianya apa, nggak usah. Jadi saya bisa 7 bahasa ya. Jadi proses saya belajar proses saya belajar sebuah bahasa itu gini. Jangan pernah terjemahkan di dalam otak. This is a wrong way to study a language gitu. 这个就是一个错误的方法。错误，benar. Jadi ketika kita belajar sebuah bahasa, kebanyakan kesalahan umum orang belajar bahasa itu adalah dia terjemahkan di dalam otak. Jadi itu akan ada sebuah jeda sehingga membuat respon kita telat untuk telat memahami sebuah kata, juga telat untuk merespon ketika kita dalam conversation. Jadi jangan pernah translate di dalam otak kecuali lagi belajar ya. Tapi kalau bisa kita harus memahami artinya secara refleks gitu sebuah bahasa. Wah, ini ada pertanyaan langsung ya. Bagaimana cara menghafalnya ya 7 bahasa? Mungkin boleh kasih contoh di dalam proses mempelajari begitu banyak bahasa yang luar biasa. Apakah dengan semua dan cara memahami atau seperti apa, Laoshi? Pahami. Jadi gini, refleks aja sih. Saya belajar, pokoknya gini, ketemu orang berani aja ngomong. Itu satu. Jadi refleks, jangan berpikir artinya. Sehingga kita bisa pahami sebuah bahasa itu kalau kita gini, kalau ada lingkungan itu paling enak ya. Jadi ketika saya ke Pontianak, lingkungan itu banyak orang Teochew sama orang Ke.
Tiba-tiba saya setiap hari tuh bergaul dengan mereka, tiba-tiba saya bisa bahasa Ke tanpa saya sadar. Tiba-tiba saya bisa bahasa Teochew tanpa saya sadar gitu. Jadi kita praktis gitu. Nah, kalau untuk bahasa Mandarin sama bahasa Inggris yang kita nggak ada lingkungan gitu kan, nggak ada lingkungan. Jadi kita harus baca. Jadi lidah ini penting. Lidah ini harus bisa gitu. Sorry, ini agak Latihan lucu. lidah ya, 老师。 Latihan lidah, benar. Jadi Oke. latihan lidah itu kayak gimana ya? Pelajaran yang ada itu kita ngulang-ngulang. Jadi banyak orang kalau dia pengen belajar bahasa itu salahnya itu gini, malu. Malu itu dalam arti gini, malu untuk keluar suara. Satu, kalau kita punya lingkungan kita enak untuk ada teman untuk ngomong kan. Jadi sebentar aja kita kuasai. Tapi kalau kayak bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, lingkungan kita kan nggak ada ya. Jadi kita mungkin sangat susah untuk cari lingkungan, yaitu kita praktis baca gitu. Misal contoh gitu, ini saya contoh gitu ya. In spoken English, a can be used with an plus and another verb. Jadi contoh kita keluarkan suara apa. Jadi ataupun dalam bahasa Mandarin, sorry saya cari artikel bahasa Mandarin biar bisa dibaca gitu. 所以是朗读的意思是吧？ Betul, langtu的意思. Jadi langtu baca harus keluar suara, keluarkan suara supaya apa? Lidah ini terbiasa dengan bahasa yang ada gitu. Karena kan kendala daripada sebuah bahasa itu karena kita lidah. Kadang-kadang kita udah ngerti artinya nih, orang ngomong apa gue paham, gue ngerti gitu. Tapi kok mau ngomong tuh rasanya susah. Karena lidah ini kaku. Jadi mungkin teman-teman berpikir, yang penting gue positive thinking aja bisa gitu. Betul kan? Mungkin sampai satu cerita gitu. Jadi banyak orang berpikir, ya yang penting gue positive thinking, bisa, pasti bisa gitu kan. Jadi nggak usah lah itu mah, baca keluar suara itu mah cuma apa ya, kayak formalitas, itu salah. Karena sama seperti tubuh kita ini, nah itu sama seperti otot, lidah ini perlu dilatih. You mau punya six pack, you perlu latih you punya abs. You mau punya otot, you perlu latih you punya otot. Betul kan? Nah, lidah itu juga fisik. You mau lidah ini bisa you harus speak every day. 你要每天讲，你明白吗？ Jadi cara 每天讲, loh, saya nggak ada lingkungan gimana? Ya ada caranya baca. Baca bukan dalam hati ya, bukan baca koran, tapi baca kayak orang gila gitu, keluar suara aja gitu. 好的。Ya, oke. 好，老师，今天非常感谢你分享了那么多诀窍，就是 banyak banget trik ya yang dibagikan oleh 老师。Nah, 老师, kita sering banget ya hadapi kondisi di mana kita sudah review nih, tapi kita maju lagi review bahan yang lainnya, tapi bahan yang sebelumnya lupa 老师，所以可以跟我们大家分享一下怎么能够就是说不会忘记这样子。boleh berbagi tips gitu ya, banyak kendala di mana udah review yang sebelumnya, tapi yang kita review lagi yang sebelumnya udah lupa gitu. Nah itu pertanyaannya, lu reviewnya berapa kali seminggu gitu, itu yang jadi pertanyaan kan. Jadi sama seperti proses untuk menguasai sesuatu tuh, kita harus punya keilensi gitu. Keilensi itu latihan secara fokus gitu. Kita fokus pada apa yang kita. Jadi kalau kita review setiap hari ya, sebenarnya gini, kebanyakan orang udah review lupa lagi karena apa? Dia 1 minggu. Jadi otak ini gini, saya pernah singgung一个词，人是自私的动物。Jadi manusia itu adalah apa? Kalau kita ilustrasi manusia itu sebagai binatang, manusia itu adalah binatang paling egois. Jadi kita pernah nggak ngebayangin gitu? Saya ambil ini contoh psikologi ya. Saya rasa mungkin manusia itu sangat egois. Manusia itu adalah makhluk egois. Egois itu karena gini, kita sepanjang hari dari pagi sampai malam, begitu kita mau tidur kita nggak pernah memikirkan orang. Kebanyakan ya, 90% manusia itu yang dipikirkan itu adalah tentang diri sendiri. Loh, yang mungkin dipikirkan,
sebenarnya kadang kita berpikir, wah orang lain, misal gua tadi di depan orang melakukan hal konyol gitu. Terus yang kita pikirkan apa? Yang kita kadang orang secara psikologi yang kita pikir, kadang orang mungkin berpikir, wah, gua tadi lakukan hal konyol tuh orang berpikir tentang gua nggak gitu. Jadi gini, orang berpikir tentang gua. Jadi di sini ya, ingat ya, orang apa pandangan orang tentang hal konyol yang saya lakukan. Jadi di situ egois kan. Jadi yang sebenarnya dia tidak peduli hal konyol dia. Yang dia pedulikan orang yang dia bukan peduli orang gembira, sedih atau apa. Dia yang peduli itu orang pikiran orang tentang saya gitu. Jadi egois. Jadi tapi ini kan kita. Tapi di sisi lain, misalnya tadi saya ketemu, misalnya ini ambil contoh, saya ketemu Cai Laosi gitu, saya lakukan hal konyol gitu kan. Begitu pulang saya akan berpikir terus, wah tadi saya lakukan hal konyol gitu, Cai Laosi ketawain saya nggak ya? Kan pikiran begitu juga sebaliknya ya, Cai Laosi mungkin juga ketika Cai Laosi ketemu saya melakukan hal konyol, mungkin begitu pulang akan bertanya pada diri sendiri, itu Xiaokang ketawain Cai Laosi nggak gitu? Mungkin berpikir gitu kan? Oke, sekarang kita balikkan posisi gitu. Saya yang melakukan hal konyol, terus pulang saya pusing oleh hal konyol saya. Kira-kira depan Cai Laosi, dengan begitu kompleksnya kehidupan kita sekarang, kira-kira begitu Cai Laosi pulang masih ingat hal konyol yang saya lakukan? Lupa. 90% pasti nggak akan memasukkan itu sebagai sesuatu bagian dari hidup dari Cai Laosi. Setuju nggak? Ya, jadi karena apa? Karena hal konyol yang saya lakukan tuh tidak penting-penting amat sih untuk Cai Laosi. Setuju ya. Jadi gini, sama seperti dalam proses belajar itu tadi yang saya bilang itu, kita baca aja, konyol aja udah, peduli amat sih sama orang gitu. Karena apa? Orang itu nggak peduli sama kita kok kalau kita konyol, itu satu. Kedua, manusia itu kan dari tadi yang saya mau ceritakan itu, manusia tuh egois. Egois tuh jadi begini. Apa yang kita ingat itu adalah apa yang berhubungan dengan kita. Kalau Cai Laosi melakukan kekonyolan, saya tidak akan ingat. Dengan cepat saya akan lupa. Tapi kalau saya melakukan kekonyolan, begitu pulang saya akan, aduh pusing tadi. Saya terlalu kepo banget, peduli banget Cai Laosi itu apa pandangan orang lain terhadap saya. Nah, begitu juga dalam belajar itu gini. Ini apa hubungannya sama belajar ya gini. Manusia itu hanya memikirkan diri sendiri aja, egois. Jadi gini, lu egois nggak belajar Mandarin? Pertanyaannya. Ada nggak kepentingan Mandarin untuk hidup lu gitu? Kira-kira nggak gitu. Nah, kalau di sini posisi gue yang melakukan hal konyol, dan Cai Laosi sebagai orang yang hanya terhibur sekilas, tiba-tiba lewat, dia pulang sudah lupa, dia sudah lupakan saya gitu. Nah, artinya Cai Laosi ini egois nih, dia nggak peduli sama saya. Tapi begitu pulang saya peduli sama apa yang Cai Laosi pikirkan. Nah, Mandarin juga belajar bahasa, belajar sesuatu yang bukan bahasa juga kayak gitu. Apakah saya menganggap apa yang saya pelajari itu adalah bagian dari diri saya atau Cai Laosi gitu? Kalau misalnya saya menganggap saya adalah orang yang melakukan hal konyol itu, saya akan selalu berpikir, wah saya konyol. Kalau saya menganggap bahasa Mandarin, karena konyol itu adalah bagian dari diri saya. Nah, kalau saya menganggap Mandarin itu adalah bagian dari kepentingan saya, maka saya akan egois. Akan timbul rasa egois bagi saya, oh saya harus bisa. Bayangin kan, paham kan? Jadi kalau Mandarin itu hanya bagian sekilas, Cai Laosi sebagai penonton aja, kekonyolan saya itu akan lewat aja, otak itu gak akan berpikir. Nah, begitu juga Mandarin itu kalau hanya dianggap sebagai selingan waktu belajar ke new normal, udah begitu kelas tutup, Zoom online meeting tutup, udah Mandarin itu akan segera dilupakan. So you got the point ya, kira-kira apa? Jadi jadikan apa yang pengen kita pelajari, not only Mandarin ya, tapi Inggris ataupun bisnis ataupun hal lainnya, jadikan itu bagian dari diri kita, sehingga kita akan menjadi egois untuk memilikinya gitu. Oke. 好。 OK。所以就是必须
要把汉语成为我们自己的一部分, begitu ya. Jadi Baik. mesti jadikan bahasa Mandarin, kalau belajar bahasa Mandarin dan mau menguasai dengan baik, mesti jadikan itu bagian dari diri kita, terus berani ngomong ya, Laoshi ya. Berani ngomong, Iya, maju aja. Justru dengan salah kita baru ingat, oh iya ya kemarin saya salah, makanya hari ini nggak boleh salah lagi ya. Jadi ya benar-benar betul, itu yang akan bikin kita ingat banget ya. Oke. betul. Karena kita merasa konyol gitu kan. Sebenarnya ketika saya ngomong salah, misalnya saya lagi belajar bahasa Mandarin sama Cai Laosu nih. Ketika saya ngomong salah, Cai Laosu mungkin cuma berapa menit itu aja ingat, oh Xiao Kang ngomongnya salah gitu. Tapi saya sebagai orang yang tadi kan manusia makhluk egois ya. Nah, saya ada rasa malu dalam diri saya itu akan membuat saya egois untuk memikirkan hal itu terus-menerus. Nah, itulah jadi satu poin untuk saya koreksi diri saya. Jadi ngomong aja kalau ketemu gitu. Kalau ketemu orang ngomong aja langsung gitu. Nah, Maju seperti aja saya ya. proses ketika maju aja. Ketika saya proses belajar bahasa Kek ya dulu ya. Sama itu teman saya orang Kek gitu kan, dia ngomong bahasa Kek sama saya ngomong aja gitu. Saya banyak sih salah gitu. Begitu saya pulang, oh ya tadi saya ngomong salah tuh, malu nggak ya, malu nggak? Padahal teman saya tuh nggak perhatikan saya salah. Nah, karena saya ada rasa makhluk egois kan, pulang kan renungkan sendiri. Nah, akhirnya lama-lama saya bisa gitu. Mandarin juga sama ketika first time gitu. Saya ke sekolah juga sama gitu. Jadi Laoshi ibaratnya kalau yang bisa lupa itu berarti kita mesti lihat dulu reviewnya berapa lama, terus apakah setiap hari seperti itu ya. Kalau misalnya setiap hari egois nggak harusnya belajar bisa. Mandarin gitu? Oke. Egois nggak lo? Artinya kalau kita egois tuh dalam arti ego itu artinya gini. Kita menganggap sesuatu tuh milik kita. Itu ego. Jadi lo egois nggak pada Mandarin gitu. Kalau lo egois pada Mandarin ataupun Inggris ataupun bisnis lo akan fokus di sana sih. Kalau lo nggak ego artinya lo apa? Lo nggak peduli gitu. Contoh ego tuh artinya misalnya orang tua dia punya anak. Sorry ya. Jadi konteks saya ini orang tua punya anak, dia pasti ego. Ego tuh artinya gue pengen anak gue yang terbaik. Gue pengen anak itu sebenarnya kan kasih sayang orang tua ke anak itu juga ada rasa egonya juga gitu kan. Kadang-kadang kan kita lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini. Kalau anak gak nurut kita kan kita marah gitu. Karena apa? Kita pengen anak itu seperti keinginan kita. Jadi di situ ada ego. Jadi kita benar-benar pengen dia seperti kita. Nah, lu ego nggak pada Mandarin? Lu merasa bagian Mandarin itu bagian dari kehidupan lu nggak? Kalau lu merasa, oh, gue harus bisa, gue harus bentuk gini loh. Paham kan? Jadi, 让你所学的变成了你人生的一部分，成为你人生的一部分， paham ya? Jadi jadikanlah apa yang Anda pelajari itu menjadi bagian daripada kehidupan kita supaya kita ingin memilikinya gitu. Oke, ingin menguasainya ya. Oke, 好，老师，然后最常出现的问题就是声调，然后发音。那老师可以跟大家分享一下吗？Yang paling sering muncul nih ya kendalanya adalah nada, terus pronunciation gitu ya. Nah, Laoshi mungkin boleh berbagi dari sisi itu juga, di mana Laoshi dalam jangka 1 tahun ya bisa menguasai pronunciation yang begitu bagus ya. Mungkin kembali lagi tips dan trik ya. Kembali lagi itu loh, sama sih poinnya masih sama seperti tadi, itu kembali lagi ke keilensi gitu. Jadi gini, baca dan baca supaya lidah kita gini. Jadi sama Mandarin itu kan gampang ya. Saat dulu di seminar dulu kan kita pernah cerita ya kalau Mandarin itu hanya bisa gabung sekian kata aja ya. Jadi maksudnya nadanya cuma bisa sekian, sama A bisa gabung sama apa aja, B bisa gabung sama apa aja kan kita pernah cerita gitu ya. Jadi gini, Mandarin itu sebenarnya nada sengkeu itu bukan jadi satu halangan karena itu sebenarnya gampang aja. Jadi kita baca aja gini, misalnya listnya saya nggak bawa lagi. Misal bawa itu, misal pa, po, a, o, po, itu nggak bisa ya. Pi. Ya, kita ulang-ulang aja gitu dari A sampai Z. Terus keluarkan lidah. Ini penting. Jadi sheng tiao sama nada itu
akan terlatih ketika kita membaca langsung terus-terusan. Jadi lidah kita akan otomatis gitu loh. Kita tanpa sadar tuh lama-lama akan bisa sendiri sih. Itu sebenarnya gampang banget. Yang penting lu baca aja terus. Jadi misalnya buku teks yang sudah di print, yang sudah dibagikan kan, kalau teman-teman ya fokus pengen bisa Mandarin, kasih tantangan sama diri sendiri. Gua harus bisa 1 tahun. Kasih tantangan sama diri. Gua harus bisa 1 tahun. Maka dalam 1 tahun tuh pasti ada hasilnya luar biasa. Sama seperti saya waktu saya lagi gini. Kalau saya waktu lagi ngajar Mandarin dulu, saya siswa kebetulan waktu itu 80% siswa saya itu dari pribumi ya, di Pontianak. Jadi pasar saya waktu itu banyakkan pribumi gitu. Jadi maksudnya bukan non Chinese lah. Kebetulan siswa saya non Chinese di sana, dan saya suruh mereka baca Hanif ini. Begitu saya sudah pelajari sampai bisa, begitu setiap pelajaran itu saya nggak pernah ngajar pelajaran di kelas. Jadi gini, itu kan saya sudah ajarkan itu cara baca. Kayak kita gini, dalam bahasa Indonesia kan kita sudah ajarkan alfabet sama cara merangkai huruf gitu kan, merangkai kata itu misalnya BA itu bacanya pa, nada 1 jadi pa, nada 2 jadi pa, nada 3 jadi pa, dan nada 4 jadi pa gitu kan. Siswa itu sudah ngerti gitu. Nah, kalau waktu itu gua paksa siswa saya untuk melakukan apa yang saya lakukan, sih. Jadi saya bilang sama siswa saya, kalau lu datang masih belum bisa ini pelajaran, lu jangan ikut. Jadi gini, misal hari ini saya ajarkan dia pelajaran setelah sekian pertemuan ya. Setelah mereka sudah bisa Hanif Pinin, saya suruh mereka misal hari ini sampai pelajaran 1 gitu. Nah, lu pulang baca pelajaran 2 sama 3. Pokoknya gua nggak ngajarkan cara baca. Lu pulang baca sendiri. Jadi mereka pulang, siswa itu dia pulang tuh akan gini, dia akan melakukan sih, sehingga dia ada beban ya. Karena kebetulan siswa saya itu memang pengen belajar Mandarin ya, niatnya juga oke gitu kan. Jadi bukan selingan gitu. Mereka akan pulang benar-benar belajar sendiri gitu. Dia akan buku yang saya bagikan dia akan baca sendiri sampai bisa. Karena apa? Karena ada satu tantangan, kalau dia datang ke kelas dia harus bisa. Ya, begitu next meeting dia datang ke kelas, saya udah gak ngajar baca lagi. Saya cuma dengar. Baca lu. Dia bacakan di buku itu, dia akan baca, kasih saya dengar. Nah, yang gak bisa itulah akan saya koreksi nadanya. Gitu aja. Nah, seiring itu karena dia, jadi di situ sebenarnya bukan saya ngajar, saya cuma minta mereka baca sendiri, sehingga begitu datang dia bacakan, kasih saya dengar, oh ini salah, itu benar, udah gitu aja. Sisa waktunya akan kita gunakan untuk conversation sehari-hari. Misalnya saya akan tanya, karena waktu itu siswa saya kan rata-rata anak kuliah, baru SMA anak kuliah, jadi kita cerita, lu pacarannya gimana, cowok mana yang lu suka, cewek mana yang lu suka gitu kan. Of course in Mandarin gitu. Oke, 老师。好。所以intinya sebenarnya latihannya ya, seperti kita waktu belajarnya kan cuma Zoom Sabtu dan Minggu 2 sesi. Itu sebenarnya jauh dari cukup ya, tapi lebih butuh siswa proaktif, belajar lagi sendiri, buka kamus ya. Betul. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang belajar lewat Zoom ya, atau baik di kita pun di tempat lain gitu kan. Gini, buku yang sudah dibagikan itu kan sudah belajar Hanif Pinin itu. Di bukunya ada modulnya, ada Hanif Pinin kan. Udah sebelum ketemu Cai Laoshi itu baca dulu sendiri. Baca aja. Baca berkali-kali sampai pelajaran itu lancar. Nah, jadi ketika ketemu itu kalau bisa sekaligus cari artinya sendiri. Karena apa? Apa yang kita temukan sendiri itu lebih precious. 比较宝贵啊。那我们所发现的东西肯定会比较宝贵的。如果别人告诉我们的，肯定就觉得不宝贵、不珍贵。无价。无价。Jadi apa yang kita, jadi gini, kalau teman-teman itu di rumah dia belajar sendiri, kayaknya kan gua udah korban waktu nih. Jadi itu
lebih berharga secara psikologis tuh dia akan lebih kita belajar sendiri cara bacanya, terus belajar sendiri artinya. Nah, itu akan di dalam hati itu kita akan lebih merasa itu sangat berharga sehingga akan ingat dalam hati kita gitu. Nah, pas pertemuan Zoom itu hanya datang untuk dengar Cai Laosu, benar gak sih pengertian gua gitu loh. Jadi datang tinggal cocokin doang gitu ya, iya, bukan datang nol ya. nol, bukan nol. Jadi siswa-siswa saya juga sama itu, datang tinggal cocokin doang. Saya biasa targetkan mereka waktu itu kan kalau saya dulu ngajar tuh 1 minggu 2 kali juga. 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali saya lupa. 2 kali kok. Ya 2 kali. Saya 2 kali itu tapi setiap satu pertemuan saya bisa pelajaran 3 sampai 3 pelajaran. Itu kaget ya. Karena biasa orang satu pertemuan satu pelajaran kan. Kenapa? Setelah waktu misal Senin sama Kamis gitu. Nah, Selasa Rabu itu saya suruh mereka belajar sendiri, cari artinya sendiri. Dia lengket di otak. Datang pertemuan ke saya, tinggal cocokin aja artinya. Udah beres. Kalau udah tahu udah beres gitu. Karena apa? Dia itu kenapa belajar sendiri itu lebih masuk? Itu ini. Itu ada namanya keilensi ya. Jadi kalau keilensi itu mungkin next kita bahas lah keilensi itu kayak gimana. Keilensi itu adalah proses otak itu di dalam otak kita itu ada alam bawah sadar itu ada satu namanya otak di otak itu ada satu namanya hipokampus. Jadi di hipokampus kita itu akan membesar ya. Ada satu itu dulu saya pernah bahas di awal-awal new normal ya. Di hipokampus otak manusia itu dia akan membesar kalau kita fokus sesuatu, concern secara terus-menerus gitu. Jadi kalau kita concern terus-menerus itu dia akan hipokampus kita tuh akan membesar. Nah, sehingga kalau kita belajar Mandarin juga sama. Kita fokus aja gitu. Hipokampus kita akan membesar sehingga itu akan membantu kita proses belajar itu. 好，老师，这有些问题ya, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira langsung kita boleh bertanya berapa pertanyaan? Saya akan bantu pilih dari chat ya. Cukup banyak yang bertanya ya, 老师ya. Jadi, 老师 kita boleh bertanya berapa pertanyaan? 因为同学们，因为今天是我们很荣幸的邀请到小康老师，所以他可能要选择一些问题，不能全部都回答，是吧？对对，因为时间有限嘛。对对。jadi kita boleh bertanya berapa pertanyaan nih, 老师？可以3、5个都可以吧。3、5个，好的，那就5个吧。谢谢老师。Saya akan bantu ya. Kalau bisa sih semuanya terfasilitasi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, ini saya lihat dari chattingan dari Judi ya. Harus belajar dan berpikir dalam bahasa tersebut. Oke, untuk itu perbendaharaan kata harus cukup dulu. Berapa karakter minimal harus dikuasai untuk bisa berpikir dalam bahasa Mandarin? Laoshi, mungkin boleh ada saran atau seperti apa? Kalau bicara soal karakter ya, sebenarnya kalau kita bisa kuasai sekitar 1000 kata aja itu sudah lumayan. 1000 karakter. Jadi di sini saya bicara karakter bukan kenal hurufnya. 1000 huruf itu udah membantu. Sebenarnya sekitar 1000 sampai 1500. Jadi itu nggak banyak. Kalau kita dengan 1000 tuh banyak banget ya. Jadi kalau kita bagi itu nggak banyak. Kenapa? 1 tahun 365 hari ya. Masa sih 1 hari 5 huruf nggak bisa? Betul ya? 365 kali 5 itu sudah 1800 loh. Saya lagi kali-kali soalnya. Artinya apa? Kalau 1 hari 5 aja, kalau kita bisa kuasai 1000 aja, bagi 5 itu cuma 200 hari aja. 200 hari itu berapa bulan sih? Sekitar 6 bulan aja, 6-7 bulan aja. Jadi sekitar sangat 1000 memungkinkan ya, Laoshi ya, untuk kita sangat mungkin untuk dan 5 huruf, 5 karakter tuh sangat dikit kok. Saya bisa 1 hari belajar 10 sampai belasan karakter gitu kalau kita fokus ya. Oke, 好，老师，pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Syamsir ya, Pak Syamsir. Saya rasa ini sangat benar ya, makanya kenapa saya setiap kali memotivasi 同学们要复习
Karena gini, dia tanya, Laoshi maaf ya mau nanya, kita biasanya kalau udah merasa kesulitan belajar, pasti kita merasa bosan dan pasti stop untuk belajar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bisa belajar bahasa Mandarin dengan baik, bisa meluangkan waktu ya, terus bisa meluangkan waktu untuk belajar bahasa Mandarin. Oke, ini kan tadi seperti tadi gitu. Lu anggap Mandarin itu bagian dari target yang pengen lu capai enggak? Kalau lu hanya anggap Mandarin sebagai selingan, udah, lu kayak menghabiskan waktu aja. Mungkin lu akan bisa kuasai Mandarin 3 sampai 5 tahun lagi. Dan itu mungkin basic. Mungkin hanya basic gitu. Tapi kalau kamu menganggap Mandarin sebagai bagian dari something that you need ya, benar-benar need ya. Di sini saya bicara tentang need ya, 需要gitu. 如果你真的觉得中文是你需要, lu butuh, maka lu akan cepat. Lu akan luangkan waktunya untuk bisa. Jadi tergantung motivasi lu apa untuk belajar Mandarin. Kayak gue pertama kali motivasi belajar Mandarin itu karena apa? Gue tahu, gue tiba-tiba sadar orang tua gue nggak bisa kasih gue kuliah. Gue tiba-tiba sadar bahwa kalau gue nggak bisa Mandarin, gue nggak bisa cari kerja gitu. Nah, di situ ada namanya need, 需要 gitu. Jadi ada satu kata peribahasa tuh gini. Saya dulu sangat senang ya, itu satu kata dari Robert T. Kiyosaki itu, dia bilang gini, menjadi dewasa itu adalah melakukan apa yang bukan, menjadi dewasa itu adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan melakukannya walaupun dalam hati kita tidak ingin melakukannya. Paham ya? Jadi menjadi dewasa itu adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan melakukannya walaupun dalam hati itu tidak ingin melakukannya. Sama seperti saya. Saya menjadi dewasa tuh ketika saya tahu bahwa saya harus belajar Mandarin. Dan saya melakukannya walaupun saya benci Mandarin. Oke. Paham kan? Jadi yuk, karena apa? Kita tahu kita butuh dan kita harus melakukannya walaupun kita nggak ingin. Jadi tergantung sih, kalau pertanyaannya kalau saya bosan Mandarin gimana ya? Dalam hati lu nganggap Mandarin itu penting nggak gitu? Anggap bukan Mandarin aja ya, dalam konteks ini luas. Jadi bisnis lah, Inggris lah, atau apapun juga gitu. Lu anggap lu punya klien penting nggak? Oh, kadang-kadang contoh ya saya ya. Saya dalam bisnis kadang-kadang saya merasa, aduh, satu hari itu kalau di telepon WeChat itu bisa gak berhenti. Kadang-kadang saya malas itu untuk angkat teleponnya gitu. Malas. Tapi apa? Kita tahu saya malas, saya tak ingin melakukannya. Tapi apa? Saya butuh nggak? Butuh. Saya harus angkat itu telepon gitu. Jadi sama, lu belajar Mandarin itu penting banget nggak untuk kamu? Kalau merasa penting, maka percaya 3 bulan, setengah tahun, atau paling lama 1 tahun kita pasti bisa. Karena apa? When you feel need, dalam hati itu kita, 当你觉得需要的时候，你会用尽一切办法来把这个中文学会。Kira-kira gitu sih. Ada hal yang mendesak di situ ya, teman-teman bikin tujuan masih ada keharusan, ada hal mendesak yang membuat teman-teman mau nggak mau ya gitu ya. Berarti keluar dari zona nyaman ya, Laoshi ya. Betul. Keluar dari zona nyaman gitu. 好，老师，接下来的问题是，kalau tidak ada sparring partner, buat latihan gimana ya supaya Huihua bisa lancar? Ini pertanyaan dari Yunita. Katanya sudah pernah belajar 2003 ya, tapi karena sudah lama tidak terpakai, memang banyak yang lupa. Nah, mungkin Laoshi boleh kasih tips ya, biar latihan Huihua supaya lebih lancar. Nah, latihan Huihua kan percakapan ya, conversation gitu ya. Itu kan kembali ke lidah. Nah, seperti yang tadi saya cerita itu, harus baca berkali-kali, tapi jangan kayak baca koran dalam hati gitu. Bukan baca koran gitu, artinya keluarkan punya suara. Jadi anggap kita lagi bersuara gitu. Apalagi kalau sekarang tuh udah enak banget ya, di YouTube tuh banyak gitu loh. Belajar Mandarin, ya udah buka aja yang belajar Mandarin, kita ikuti aja, gitu aja. Nah, kalau bisa direkam. Kalau bisa direkam, kan sekarang udah ada handphone, nggak kayak kita dulu kan nggak ada ya. Direkam aja supaya kita bisa dengar kembali. Jadi ada
compare gitu. Kita ada perbandingan. Kita misalnya belajar dari YouTube, terus ada apa? Kita rekam aja gitu. Oke. Ikuti dia baca. Yang penting sih sebenarnya gini. Sebenarnya yang gampang itu apa? Arti itu gampang. Arti itu kalau kita udah sering tuh gampang. Sebenarnya jadi gini, ketika konteks kita, walaupun lu nggak ngerti artinya, lu baca aja. Lu nggak usah tahu artinya apa tuh, nggak ngerti kan, lu baca aja. Someday you will understand gitu. Someday you got it. Gitu. Okay. Baca supaya lidah kita biasa dan direkam untuk compare. Nah, bila perlu, tentu saja sih cari satu teman. Maksudnya kalau ada lause sih lebih bagus ya. Cari lause untuk compare gitu. Jadi teman-teman di sini ya udah teleponin aja cai lause, minta nomor telepon dia. 我每天都会接300-400通的电话是吧？ Jadi saya setiap hari akan terima 300 telepon ya. Lebih kali ya, murid kelas ada berapa ya? Mungkin habis seminar ini cai lause harus ganti nomor handphone nanti kali. saya udah bikin rekaman gini. 喂你好，老师现在不能接电话，请你有那个可以留言。 Iya, mungkin cai lause buka layanan conversation Mandarin by phone gitu. Mungkin. Oke. 好的，老师，ada rekomen buku kamus yang baik yang tadi seperti Laushe ada jelasin bahwa buku kamus yang baik adalah yang kasih penjelasan, terus kemudian kasih contoh kalimat. Mungkin Laushe ada referensi kamus seperti kalau itu. bisa gini, kalau untuk beginner ya, untuk beginner tuh gini, saya lebih sarankan, saya nggak ada contohnya, tapi nggak tahu sekarang ada jual lagi nggak ya? Oke. Nanti saya akan kasih tahu Pancang untuk share di apa, saya cari share di apa di grup gitu, sama share di Instagram. Itu ada bukunya dulu di Gramedia ada, itu untuk beginner itu ada buku kamus Mandarin itu gede banget gitu. Mungkin pernah lihat ya, yang tebal banget gitu. Jadi dia artinya sama seperti tadi saya jelaskan itu. Jadi misalnya come, datang, lai, datang. Dia bukan hanya jelaskan lai itu artinya datang, dia akan jelaskan lai itu ya, proses maju ke depan menghadap sesuatu ke arah apa gitu. Dia akan jelaskan sehingga kita akan diajak berpikir. Terus kamus itu juga contoh kalimatnya gila luar biasa banyak. Tuh cuma tebal banget, kira-kira segini. Berapa senti ya ini ya? Segini berapa senti ya? Kamusnya tebal banget gitu. Itu dulu saya beli itu berapa ratus ribu sih. Cuma nggak tahu sekarang ada nggak ya. Saya coba cari gitu. Itu benar-benar recommended. Itu kayak kamus dia 2 versi ya. Masing-masing kamusnya setebal gini. Besarnya itu berapa senti ya? Segini ya. Segini berapa senti ya? 10 senti ada? Lebih kali. Kayaknya lebih ya. 20 lebih kayaknya. Wow, oke. 20 lebih senti. Pokoknya gede banget kamusnya gitu. Jadi boleh kamus itu dia ada 2 kamus masing-masing segini, Indonesia Inggris, Indonesia Mandarin sama Mandarin Indonesia. Nanti saya cari deh, coba untuk share di grup. Saya lupa namanya. Nah itu untuk beginner ya, supaya lu benar-benar pahami artinya secara mendalam. Ya seperti A4 lah gedenya. Itu satu. Kedua gini, kalau kita sudah bisa Mandarinnya sudah tahap agak lumayan. Cari kamus pocket yang Mandarin to Mandarin. Yang Mandarin to Mandarin ya. Jadi penjelasannya sederhana. Nah, kalau sudah advance itu harus cari Yingyong lah, atau yang Yingyong Cedian yang sudah tebal-tebal itu bahasa Mandarinnya supaya bisa itu gitu. Oke. 好的，老师。老师，还有一个问题，老师yang menjadi masalah di lapangan saat menulis atau mengucapkan kata dan kalimat, tapi tidak ada yang memperbaiki kalau ada yang salahnya. Gimana jalan keluarnya mengingat bahasa Mandarin sangat banyak dan hurufnya begitu banyak. Oke, mungkin dari segi Hanzi ya. Ini pertanyaan dari Nyoman Hartati. Kalau gini, tergantung kita belajar Mandarinnya tujuannya apa ya. Kalau hanya sekedar conversation, lupakan dulu Hanzi dah. Yang penting Hanzi lupakan cara nulis. Yang penting lu bisa kenal aja udah oke banget. Saya hari ini ya sebagai mantan guru Mandarin, saya harus akui
eh, kalau suruh saya nulis ya, banyak huruf saya lupa. Tapi kalau saya lihat saya masih ingat gitu. Jangan saya ya, saya kan partner bisnis saya banyak orang Chinese ya. Suruh mereka tulis, mereka juga banyakkan lupa gitu. Tapi kalau lihat kita pasti ingat. Jadi gini, artinya banyak baca aja. Ketika lu banyak baca, itu tiba-tiba lu bisa kenal huruf. Saya punya satu teman, anaknya itu paling sekitar, saya punya satu teman, anaknya tuh mungkin umurnya sekitar 8-9 tahun gitu. Dia punya backgroundnya itu gini, orang tuanya Mandarinnya biasa-biasa aja gitu. Cuma dari kecil anaknya itu kayaknya apa, dia bahasa Mandarinnya biasa-biasa aja, tapi dari kecil dia kasih ngomong bahasa Mandarin sama anaknya biasa. Nah, terus anaknya itu gini, setiap hari nontonnya YouTube-nya tuh jadi Mandarin, nonton YouTube-nya channel Mandarin. Terus tiba-tiba dia nontonnya channel Mandarin, tiba-tiba bahasa Mandarinnya hari ini umurnya cuma sekitar 8-9 tahun, tiba-tiba saya ketemu gitu kan, Mandarinnya lebih bagus dari orang tuanya. Terus tiba-tiba tanpa diajar, orang tua dia nggak pernah ngajar dia cara nulis, di sekolah juga nggak belajar Mandarin gimana, tiba-tiba dia semua huruf itu dia bisa baca loh. Karena apa? Lu lihat aja setiap hari lama-lama bisa, tapi suruh dia tulis dia nggak bisa. Tapi itu saya kaget, itu buku-buku yang sudah agak advance gitu ya, suruh dia baca gitu, itu semuanya dia bisa tanpa pernah ngajarin gitu. Jadi artinya gini, kalau kita fokus saja pada apa yang kita pengen capai. Kalau kita, maaf nih, kayak kita ini orang Indonesia ya, fokus kita sebenarnya yang penting bisa komunikasi aja kan. Nah, bisa komunikasi itu bisa ngomong aja, nggak usah pusing bisa tulis. Karena apa? Lu kalau udah bisa baca, otomatis lu bisa nadanya. Lu bisa nadanya, lu tahu hanipininya. Lu tahu hanipininya udah gampang banget. Ketik aja udah keluar kok. Sekarang kan nggak ada orang nulis-nulis lagi ya. 对，很少，除非要当老师，对吧？ Iya, 除非tahu langsung. Kecuali mau jadi guru ya. Kecuali mau jadi guru. Jadi kalau kita komunikasi, satu, conversation ngomong. Kedua, kita kalau udah bisa ngomong, otomatis kita tahu nadanya. Tahu nadanya udah bisa ini. Ketik aja udah tulisannya udah keluar. Udah bisa kok. Jadi nggak usah pusing. Gua nggak kenal huruf, pasti bisa. Oke, 好老师。 Oke. Iya, ini menarik ya. Jadi teman-teman sebenarnya praktisnya aja, kalau memang tidak butuh untuk tulis sebenarnya ya dengan mengenal hurufnya, dengan cara yaitu mesti kuatkan di Hanyu Pinyin, ketik keluar hurufnya, kita tahu oh hurufnya yang mana, seperti itu ya, Laoshi ya. Betul, kecuali mau jadi Laoshi ya, kecuali tujuannya beda mau jadi. Kalau hanya sebatas apa, sekarang gini, sebagai mantan guru Mandarin, saya boleh akui ya, saya kalau tulis menulis saya hari ini mungkin sudah kalah dibanding beberapa siswa saya. Saya harus akui gitu, karena mereka masih jadi dosen guru Mandarin dan setiap hari masih nulis, dan saya nggak pernah nulis, saya setiap hari ketik-ketik aja gitu. Ya. Oke. 好的，班长，我们还有时间吗？还有老师，还有。sudah panas, jangan diberhentikan老师。因为今天16:30呀，因为小康老师非常忙，所以今天我们真的是非常荣幸能够请到他。Karena小康老师sangat sibuk ya, jadi kita benar-benar berbangga hati bisa undang beliau bisa menyisihkan waktu untuk kita. 对的。所以老师可以最后就是说给大家一些我们需要做的事，如果要把汉语学好的话，需要做些什么步骤？可能老师可以跟大家再说一下。Boleh ya? 老师 boleh bagi tips terakhir ya supaya kita mau pelajari bahasa Mandarin ya, baik kita mau menguasai bahasa Mandarin kalau bisa dalam setahun ini gitu ya, target kita semua. Nah, Laoshi boleh ya bagi tips buat kita semua terakhir untuk menutupi seminar hari ini supaya semuanya makin semangat, tidak merasa kesulitan terus akhirnya udah putus asa seperti itu, Laoshi. Boleh, Laoshi? Mungkin rangkuman aja yang tadi ya. Satu, kita harus dapatkan momentum untuk
kenapa saya harus belajar Mandarin? Jadi momentum itu sangat penting. Kayak saya dapat momentum itu ketika saya baca sebuah artikel bahwa kalau lulus SMA aja nggak kuliah tuh harus bisa kuasai bahasa dan bla bla bla. Itu jadi satu momentum saya. Terus saya merenung caranya gitu. Saya kan jalan kaki kan 8 kiloan, 7-8 kiloan, terus 1,5 jam saya jalan kaki, terus merenung caranya gimana. Terus saya fokuskan untuk belajar setiap hari. Yang penting fokus. Nah, proses saya belajar itu gini. Saya bawa bukunya, tanyain teman setiap hari saya tanya loh. Itu bisa berjam-jam. Begitu pulang sekolah, saya masih catat kembali apa yang. Jadi gini, saya nggak setuju banyak orang belajar bahasa itu gini. Di buku itu dia coret artinya. Itu udah bagus. Itu udah benar. Jadi ada dua versi orang. Ada satu orang, versi pertama adalah orang yang jaga kebersihan buku. Jadi buku itu benar-benar bersih, dia nggak coret-coret, dia catatnya di buku catatan. Nah, itu menurut saya kurang efektif sih. Karena apa? Nanti dia akan pusing. Karena otak manusia itu gini, secara psikologis, ketika saya pernah ikut satu seminar itu dia bilang gini, orang Chinese saja sendiri, saya pernah ikut satu seminar tuh begini, orang China sendiri aja banyak kata yang dia gak ngerti. Jadi seminar untuk cara baca buku ya, itu seminarnya orang China sih. Jadi dia gini, dia bilang karena kendala orang Cina tuh kalau dia baca buku tuh dia akan ketemu kata-kata tertentu yang dia gak ngerti. Nah, kalau ketemu kita gak ngerti kata itu kan, kalau kita mau baca itu sampai habis, kita banyakkan orang dia akan tinggalkan terus buka kamus cari artinya. Nah, itu sudah salah. Lu gak usah peduli lu ngerti nggak ngerti, lu pokoknya baca aja habis sehingga yang penting selesai aja gitu. Nah, begitu juga belajar Mandarin ini gini, kalau kita catat di buku sebelahnya lagi, nah begitu kita baca kita lupa artinya kita buka bukunya sebelahnya lagi, konsentrasi kita terpecah sehingga hilang konsentrasinya, pecah, itu nggak efektif. Jadi kalau bisa buku itu harus kotor. Jadi ada artinya langsung catat di bukunya, di buku itu. Udah jangan takut buku kotor. Itu tapi nah itu tipe 1 ya, orang yang jaga kebersihan buku. Ada tipe 2 yang jaga kekotoran buku. Buku itu kotor tapi dia nggak bikin catatan, itu juga kurang efektif. Kalau bisa dua-duanya. Jadi gini, saya dulu gini, buku itu saya catat artinya supaya ketika saya ngulang artinya sekilas saja ya. Supaya kalau saya ngulang itu saya nggak usah bola-balik. Nah, bola-balik itu jadi konsentrasi itu lupa. Saya catat artinya di buku, ketika teman saya kasih tahu artinya saya catat langsung. Terus ada buku catatan sendiri. Jadi setiap kata itu saya bikin kamus. Saya kayak bikin kamus itu. Kamus daripada materi yang kita pelajari gitu. Jadi misalnya di buku ini ada seng-sengnya apa aja. Jadi di situ saya bikin kamus itu berbeda. Misalnya kata liaucie gitu. Sampai contoh kata liaucie gitu kan. Di pelajaran ini ada kata liaucie, saya akan ambil liaucie itu akan saya tulis memahami di buku utama. Terus di buku catatan saya akan kata liao. Apa artinya? Cie, apa artinya? Terus liao digabung liaucie, apa artinya? Itu saya catat di buku terpisah. Nah, terus kamus yang tadi saya sarankan itu, saya lupa, nanti saya cari ya. Yang tebal itu kan, itu ada contoh kalimat itu kan, ada contoh kalimat dan artinya itu kan. Nah, pakai kamus itu pelajari satu kata per kata, terus catat juga contoh kalimat. Jadi jangan hanya catat arti, jadi bikin kamus. Jadi yuk dedikasikan artinya fokuskan apa yang kita pengen capai. Catat kalimat, catat arti satu kata per kata, terus digabungkan apa artinya, terus selain maknanya, contoh kalimat yang ada di kamus itu kita catat ulang. Catat ulang kamus itu loh. Kamus itu kata-kata yang mau kita ingat tuh dicatat ulang gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi di situ ada fokus sih di situ. Contohnya kayak gitu. Oke, 好。还有吗，老师？ Kira-kira sih. Nah, kalau dicatat itu nanti kita pelajarinya mungkin fungsi dari catatan itu mungkin kita akan lupa sebagian besar sih. Tapi ketika kita mencatat tuh kayaknya masuk banget sih ke hati kita. Nah, besok kita pelajari ulang tuh udah enak banget gitu. Nah, kira-kira seperti gitulah tips dari saya. Jadi bikin
bikin satu catatan kecil di buku, satu catatan panjang lebar di buku tersendiri gitu. Jadi catatnya tuh benar-benar catat kamus ya. Jadi misalnya kata wo, apa artinya, contoh kalimat, apa segala macam. Jadi contoh kalimat bukan dari buku kita, tapi dari kamus yang gede itu. Nanti saya kasih pancang dah, biar pancang post di apa di IG sama di apa di grup gitu. Saya lupa nama kamusnya, lupa udah belasan tahun nggak ngajar. 好，老师，最后一个问题，其实 就是buat meyakinkan murid-murid semua bahwa menurut Laoshi nih, Laoshi udah belajar dari nggak bisa akhirnya bisa. Apakah ada cara tercepat? Apakah ada cara tercepat atau sebenarnya memang semua butuh proses atau gimana? Saya pikir gini, cara tercepat itu adalah waktu ya, butuh proses. Artinya tetap kembali, karena saya juga menghabiskan waktu lebih kurang 1 tahun. Jadi it's impossible 3 bulan tuh. Dulu saya bikin kursus, saya bikin promosinya gini, garansi 3 bulan bisa Mandarin. Di bawahnya saya bikin tulisan kecil, syarat dan ketentuan berlaku. 好的，好的。所以ya, jadi ini sekaligus menguatkan kita semua yang belajar gitu ya, bahwa butuh proses ya. Kadang-kadang kita 3 bulan belum dapat satu hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Kita udah mulai mundur, udah mulai kayaknya ya, udah mulai jadi kalau kita mundur tuh tanyakan apa sih tujuan saya awalnya belajar ini. Jadi kembali ke dasar gitu, back to basic. Tujuan saya awalnya udah tercapai atau belum gitu. Apa sih tujuan saya? Kenapa saya harus bisa? Jadi proses urgent need, 需要 itu sangat penting sekali. Kalau kita merasa itu 需要 butuh, maka kita akan cari segala cara itu untuk bisa gitu. 好的。 Banyak tadi saya perhatikan banyak, kayaknya di chat banyak yang tanya itu kamusnya, nanti saya akan share dah gitu. Oh, kamusnya gede banget gitu, berat banget. Berat banget itu, nggak efisien untuk dibawa. Saya lupa penerbitnya. Tapi saya masih ada simpan kamusnya gitu. Saya lupa penerbitnya. Untuk beginners ya itu bagus banget gitu. Tapi yang untuk benar-benar pengen ngerti Mandarin secara mendalam, ya. Saya lupa gitu. Mungkin kalau ada foto saya cariin nanti di share gitu. 好 ，OK， 好，谢谢老师。今天从你身上学到了很多东西ya. Jadi kita belajar banyak banget dari Xiao Kang Laoshi. Teman-teman, izinkan saya untuk menutup seminar hari ini. Saya bantu ringkasin poin-poinnya ya. Tadi Xiao Kang Laoshi 真的就是说分享给大家好多的我们需要就是说本身自己在家要多多的去看一下我们这点做好了没有。Jadi Xiao Kang Laoshi sudah berbagi banyak banget poin yang dimana kita di rumah itu perlu cocokin lagi. Poin-poin ini saya sudah lakukan belum ya. Jadi saya akan ringkasin. Yang pertama, tujuan paling fokus paling utama adalah tujuan yang jelas ya. Jadi 非常清楚的目标。大家要有非常清楚的目标。Yang kedua, bukan hanya tujuan aja, harus ada need ya, oke. Kebutuhan ya, kebutuhan. Oke. Terus untuk cara belajarnya sebenarnya kalau disarankan adalah tidak menghafal, tapi adalah 深入了解. Jadi benar-benar memahami huruf per huruf, karena bahasa Mandarin itu per huruf ya, per huruf, dan kita benar-benar tahu penggunaan huruf ini dipadanin dengan huruf yang mana, artinya apa. Itu baru kita benar-benar bisa berkembang. Nah, kemudian teman-teman disarankan buka kamus, memahami sebuah kata dan mengerti cara untuk membuat kalimat. Benar ya, Xiao Kang Laoshi? Ya, jadi ini menurut saya tips yang oke banget ya, teman-teman boleh pakai. Jadi mulai sekarang teman-teman buka kamus ya. Oke. Kalau bisa sebelum Cai Laoshi ngajar tuh di rumah udah cocokin artinya dulu. Datang tinggal cocokin aja gitu. Dan memang telepon pasti Cai Laoshi terus. lebih cepat berkembang ya. 谢谢小康老师帮我做了许多功课啊。Jadi Xiao Kang Laoshi hari ini kasih PR buat teman-teman semua ya, meringankan saya di kelas gitu ya. Oke. Yang poin lagi adalah berani ngomong. Berani ngomongnya mungkin teman-teman lagi nggak ada sparring partner, Xiao Kang Laoshi kasih tipsnya adalah langtu. Jadi benar-benar read aloud ya, baca keluar suara. Kalau nggak keluar suara kita nggak tahu nada kita bagus apa enggak, oke apa enggak ya. Jadi 大家需要在家里
多多朗读 ya, benar-benar perlu di rumah latihan read a lot ya. Oke. 再来是 dari sisi psikologis ya teman-teman semua. Jadi hari ini saya belajar banyak dari Xiaokang Laoshi. Dari sisi psikologis adalah tadi ada needs, di mana ini tujuan dan kita perlu banget. Mungkin dalam bahasa Mandarin ada satu cengyu namanya tangwu zhiji. Tangwu zhiji, jadi benar-benar oh ini kewajiban saya mesti kuasain. Nah, cuman ya itu teman-teman mesti cari kenapa sih saya mesti kuasain gitu ya. Ada urgensi yang saya mesti kuasai bahasa Mandarin. Saya nggak tahu, teman-teman mesti cari. Itu PR ya, karena bukan dari cerita saya, bukan dari cerita Xiaokang Laoshi, tapi dari diri teman-teman poinnya ya. Urgensinya kenapa saya mesti menguasai bahasa Mandarin, itu baru bisa bikin teman-teman berkembang lebih banyak. Terus satu lagi ada egois ya. Tadi saya ingat banget kata egois, tapi egoisnya positif ya teman-teman semua. Artinya, 要把汉语成为我们自己的一部分。像我今天教书，可能大家会觉得你为什么要教书，然后又就是免费的gitu ya. Karena saya menganggap ini bagian dari saya gitu ya. Jadi bagian dari saya di mana saya benar-benar harus melakukan ini semua dengan baik. Persis Xiaokang Laoshi hari ini adalah founder dari New Normal. Beliau berbagi semua tips dengan kita karena dia merasa kita semua murid-murid ini adalah bagian dari beliau juga. Oke, ya ini menutup ya seminar kita hari ini. Panjang, 有些话要说吗? Ada mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman semua? Ada. Tadi saya pikir Xiaokang Laoshi mungkin sering import ekspor dari Cina. Mungkin di sana ada pil nggak Laoshi? Sekali makan langsung bisa. Wah, kalau ada saya juga mau ya Laoshi, nanti saya bisa bagi-bagiin ke orang. Mungkin kita butuh lakukan penelitian kali ya. Iya, tadi saya mikir pertanyaan terakhir itu cara cepatnya itu ada pil dari Cina bisa langsung masuk kan? Pil dari Cina itu ya, sebenarnya 喝西北风啊，当你喝西北风的时候啊，当你喝西北风的时候，就是你很需要的时候，你需要工作，你需要学会中文的时候。对呀。明白吗？Jadi paham ya, itu peribahasa Cina ya. 喝西北风 tuh gini, saking laparnya tuh nggak ada makanan yang harus dimakan sehingga dia makan angin gitu. Jadi gini, di situ ada pilnya tuh adalah makan angin, maksudnya need gitu. Butuh gitu. Ketika kita butuh harus bisa, maka kita akan bisa gitu. Berarti nggak ada solusi, nggak ada ya Xiaokang ya? Iya, harus bangun need aja. Bangun需要. OK， 好的，老师，谢谢你的时间。谢谢 OK， Thank you， 谢谢。谢谢小康老师，谢谢您。 OK， 谢谢啊。OK， 好。 OK， 拜拜，谢谢Cai Laoshi，谢谢Xiaokang. Ya, sahabat kelas, untuk seminar hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di kelas berikutnya. 谢谢大家。 OK， 谢谢，再见。拜，谢谢你们，谢谢小康老师，谢谢班长。拜拜。